Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita kembali membuka acara live kita yang secara rutin insyaallah dilaksanakan di Anas Radio setiap hari Selasa malam dengan tema sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim yang dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Naim LC Hafizahullah Ta'ala. Kitab yang kita ambil adalah kitab Isra Tunisia karya Al-Imam An-Nasa'i Rahimahullah Ta'ala. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah di pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab ke-7 dengan pembahasan mutasyabi'ah. Nanti Ustadz Naim akan memulai pembahasan tersebut dan para pendengar Anas Radio dipersilakan untuk menanyakan seputar permasalahan rumah tangga yang dihadapi ataupun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tema yang akan dibahas oleh beliau Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif hal, Ustaz? Alhamdulillah wa khair. Alhamdulillah, Ustaz, langsung dimulai aja kajiannya. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين والmuslimat, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan juga untuk mengkaji dan mengilmui dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengkaji dan mengilmunya dalam semua permasalahan dari semua sisi kehidupan kita, khususnya perkara-perkara rumah tangga ini yang tentunya menuntut kepada kita untuk banyak-banyak belajar,
bagaimana perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina mahligai rumah tangganya, yang tentunya menjadi teladan bagi kita untuk kita merujuk, dan ini adalah merupakan manhaj, merupakan prinsip dalam kita beragama, merujuk dalam semua permasalahan kita kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Juga apa yang telah dicontohkan dan diteladani oleh para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan terkhusus terkait dengan permasalahan rumah tangga ini. Sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW sudah kita kaji bersama. Mudah-mudahan itu semuanya senantiasa menjadikan rujukan bagi kita dari semua apa yang kita dapati dalam berbagai permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berharap agar senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, agar senantiasa mengarahkan kepada kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentraman hidup kita dunia, lebih lagi akhirat kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di poin yang ke-7 atau bab yang ke-7 tentang al-mutashabbi'ah, seorang wanita yang dia minta dari apa yang sudah lebih dari yang dimilikinya, atau dari yang sudah dirinya sendiri sudah kenyang. Di mana hal ini tentunya bagaimana kita lihat tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW yang memberikan kepada kita agar senantiasa kita qanaah, menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, tidak tamak dan tidak rakus. Kemudian juga agar rizki yang diberikan kepada kita adalah kafah, jadi cukup. Maka dalam hal ini Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan hadis-hadis yang tentunya akan menjadikan tuntunan bagi kita dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Di mana beliau meriwayatkan dari Zakaria bin Yahya, dari Ishaq Sabi'i, dari Abdul Razzaq bin Hammam San'ani, dari Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mana beliau mengatakan, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini memiliki suami, namun juga aku memiliki berbagai kesulitan. Apakah aku mengatakan kepada suamiku atau menghibah, a'tani kada, jadi bahwa dalam kondisi yang kekurangan ini, bolehkah aku mengatakan a'tani kada wa kasani kada, suamiku telah memberiku ini, memberikan pakaian kepadaku dengan pakaian ini, sementara dia dusta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang mutashabbi', yakni menganggap atau mengatakan cukup, mengatakan sudah kenyang dengan sesuatu yang tidak pernah diberinya, maka seperti memakai dua kain kedustaan. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini khususnya kepada para qawwam, kepada para pimpinan rumah tangga, kepada para suami, agar jangan sampai kemudian menyia-nyiakan keluarganya, menelantarkan mereka, sementara mereka sudah berusaha untuk menutupi aibnya. Dalam hal ini, sampai-sampai kemudian terjadi apa yang terjadi, terjatuh dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa dia memakai dua kain kedustaan tatkala dia mutasyabbi'ah. Jadi seorang wanita yang mutasyabbi'ah mengatakan, kalau aku sudah diberi begini oleh suamiku, saya sudah cukupkan begini oleh suamiku, padahal belum dikasih apa-apa. Maka hal ini hal yang tidak dibolehkan. Dan ini juga sekali lagi mengingatkan kepada para suami, jangan menelantarkan mereka. Ini riwayat yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian riwayat yang kedua dalam bab ini dari Asma radhiyallahu taala anha, bahwasanya seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kesulitan. Apakah aku berdosa jika aku mengatakan telah cukup dari suamiku dengan sesuatu yang dia tidak pernah memberikan kepadaku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mengatakan telah cukup atau telah kenyang dengan sesuatu yang tidak pernah dia beri, maka kalabisi thawbai zur, seperti memakai dua kain kedustaan. Dan asal hadis ini ada dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Kemudian Al-Imam An-Nasai pun juga meriwayatkan yang ketiganya juga hadisnya Asma yang semakna dengan hadis yang sebelumnya. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu taala di bab ini, beberapa kesimpulan bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa orang yang melakukan itu mutasyabbi'ah ini mendapatkan ancaman seperti memakai dua kain atau dua baju kedustaan. Kemudian yang kedua, kepada suami hendaknya benar-benar memberikan perhatian. Jangan anak istrinya ditelantarkan sampai mereka telah berusaha untuk menutupi aibnya, sampai kemudian terjatuh kepada pelanggaran. Maka ini akan semakin bertambah dosa kepada
seorang qawwam manakala menyia-nyiakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepadanya. Kemudian yang ketiga, bahwa yang namanya dusta dibolehkan memang, pada asalnya adalah sesuatu yang terlarang. Asal dari dusta ini adalah sesuatu yang berdosa. Dan bahkan juga termasuk dari dosa besar. Karena dengan dusta itu akan menyebabkan seseorang itu berbuat dosa-dosa yang lain yang akan menyeretnya ke dalam jahannam. Nas'alullah salam al-afiyah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Iyyaka wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar." Hati-hati kalian dari dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menyeret kepada perbuatan fujur. Jadi fajir, seorang menjadi jahat, jadi berbuat dosa-dosa yang lainnya. Wa innal fujura yahdi ila nar. Dan sesungguhnya perbuatan jahat itu akan menyeret ke dalam api neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib. Dan senantiasa seseorang itu dia berdusta dan selalu berdusta, sampai kemudian dia mendapatkan julukan kadzdzab, seorang pendusta. Ini pada asalnya dusta adalah sesuatu yang terlarang. Dan Rasulullah SAW mengecualikan pada 3 hal. Yang pertama, dustanya dalam rumah tangga untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Namun dalam hal ini tentunya ada tafsil, ada rincian. Mana-mana yang seseorang itu dibolehkan untuk berdusta dalam rumah tangganya adalah dusta yang menjadikan ketersinggungan, bukan dalam hal-hal yang seperti ini. Maka hal yang seperti ini dibawakan dari hadis yang dibawakan Imam Nasai ini adalah tetap tidak dibolehkan, karena itu diancam. Adapun yang dibolehkan seperti misalkan sang istri memasak, kemudian sebenarnya masakannya tidak enak, namun karena khawatir nanti akan tersinggung, ketika istrinya itu menanyakan bagaimana, "Pak, bagaimana masakannya? Enak enggak?" Padahal lidahnya itu sudah merasakan sesuatu yang aneh. Dan matanya pun juga sambil melek merem ya. Saking tidak enaknya. Namun demikian, untuk menyenangkan, untuk menjaga keutuhan, tetap kemudian dibolehkan untuk kemudian mengatakan bahwa makanannya enak. Asal tidak menjadikan seorang pingsan saja. Ya. Maka ini hal-hal yang dibolehkan. Ya. Seperti itu. Adapun dalam masalah ini al-mutasyabbi' wal mutasyabbi'ah, ini adalah sesuatu yang terlarang. Karena dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Mengatakan telah diberi ini, diberi itu, padahal suaminya tidak pernah memberi sesuatu apapun dari apa yang disebutnya itu.
Maka ini pelajaran yang mesti kita harus camkan. Jangan kemudian hanya karena menjaga keutuhan rumah tangga sampai kemudian kita terjatuh ke dalam dosa. Nasallallahu salaman afiyah. Maka sekali lagi hal ini jangan sampai seorang suami, kadang-kadang hal itu terjadi pada seorang istri, ketika menjaga gengsinya di hadapan kroni-kroninya, di hadapan para ummahat, di hadapan para ibu yang mereka berbangga dengan apa yang mereka dapatkan dari suami-suami mereka. Maka karena menjaga gengsi, kemudian rela untuk berdusta. Sekali lagi seperti ini hendaknya dijaga. Ini di bab yang ketujuh ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedahnya. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-8 adalah al-qasamu lin-nisa, tentang pembagian, dan bab ini dikhususkan bagi para pelaku poligami yang memiliki lebih dari satu istri. Bagaimana cara-cara membaginya agar tetap berlaku adil dan agar tetap berjalan, tidak kemudian memuliakan, mengistimewakan yang satu dan mengesampingkan yang lainnya. Yang ini tentunya seorang suami yang sepertinya akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwa nanti di yaumil qiyamah orang yang seperti ini tidak adil akan dibangkitkan dalam keadaan kakinya pincang. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan riwayatnya dari Urwah bin Zubair. Ini merupakan salah satu dari fuqaha sab'ah, dari 7 ulama besar di masa tabi'in, adalah Urwah bin Zubair, yang biografinya sangat luar biasa. Pengalaman hidupnya dan sejarah hidupnya sangat luar biasa. Ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keilmuannya dan juga kejuhud, kesungguhannya. Ini Urwah bin Zubair, seorang yang selalu dekat dengan Aisyah, karena ini adalah kemenakannya. Maka ada suatu kisah dari Urwah bin Zubair ini, ketika dipanggil oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, maka beliau datang memenuhi undangan itu dengan ditemani anaknya. Sampai di sana anaknya bermain kuda kemudian meninggal. Dan tidak lama berselang kemudian beliau terkena penyakit namanya al-akil, penyakit yang menggerogoti tubuhnya, dimulai dari kaki. Maka sampai kemudian akhirnya pun diputuskan untuk dipotong kakinya, dan dipotong kakinya dalam keadaan sholat. Ini tidak merasakan sakitnya. Dan ini sangat perhatian untuk mengambil riwayat dari Aisyah, hal-hal yang tidak banyak diketahui oleh para sahabat yang lain. Di mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi." Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika hendak bepergian, ketika hendak safar,
maka beliau qur'ah, mengadakan undian di antara para istri-istrinya ini. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Maka siapa yang berhasil dari qur'ahnya itu namanya keluar, maka dia akan keluar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya. Wa kana yaqsimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa lailataha. Dan beliau membagi setiap istrinya itu dari mereka itu adalah sehari semalam. Berurutan terus. Selain atau kecuali Saudah binti Zam'ah yang telah menghibahkan jatah malam dan siangnya itu untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan seperti itu ingin mendapatkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membagi gilir di antara istrinya tatkala tidak safar. Adapun kalau safar, yang tentunya seseorang ketika bepergian tentunya tidak tahu apakah nanti akan bepergian lagi atau tidak, sampai kemudian harus digilir. Sekarang istri yang pertama, nanti safar kedua dengan istri yang kedua, belum tentu. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini adalah pembagiannya dengan qur'ah, dengan diundi. Kemudian hadis yang berikutnya, Aisyah Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ibn Abbas di mana kata Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala mengatakan, kami hadir bersama Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni menghadiri jenazahnya Maimunah, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Sarif. Sarif itu satu daerah yang lebih dekat ke Mekah. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini hadza zauju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum nashaha fala taz'za'uha wa la tazalzaluha warfaqu fa in kana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a fa kana yaqsimu li thaman wa la yaqsimu li wahidah. Bahwasanya Atha bin Abi Rabah menceritakan, kami bersama Ibn Abbas menghadiri jenazahnya Maimunah, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meninggal di Saraf, yakni satu daerah yang lebih dekat ke Mekah. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jika kalian angkat, maka jangan kemudian dan bersikap lembutlah. Maka qala fa innahu kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a. Ketika itu kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Dan beliau membagi untuk 8 dan tidak membagi untuk yang 1. Maka dalam hal ini yang jelas, seorang suami hendaknya berlaku adil. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berlaku adil ini dalam perkara-perkara yang tidak bisa dilakukannya atau bisa dikuasainya. Artinya berlaku adil pada perkara-perkara yang terkait dari apa yang bisa dibagi atau bisa diatur. Namun kaitannya dengan permasalahan hati dan kecondongan kepada istri yang satu dan tidak kepada yang lainnya, maka ini adalah sesuatu yang wajar dan itu di luar kemampuan seorang suami. Dan dari hadis ini juga hendaknya perhatikan bagaimana seorang suami membagi bagian dari istri masing-masing. Yang seperti itu tidak teladani oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangganya. Senantiasa dijaga bagaimana membagi para istrinya ini dari gilirnya demikian pula ketika bepergian. Maka Rasulullah SAW membagi safaran atau hadara, baik itu dalam keadaan bepergian, lebih lagi ketika tidak bepergian. Yang ini juga harus dimengerti dan dipahami. Sebagian dari orang-orang melakukan poligami, mereka terkadang tidak memahami. Taunya namanya poligami adalah sunnah. Memang kita itu adalah merupakan sesuatu yang sunnah. Siapa yang melarang? Siapa yang mengatakan itu bukan sunnah? Ketetapannya jelas dari Al-Quran, sunnah dan juga dari ijma'. Namun tentunya harus lebih seorang suami yang berpoligami ini benar-benar tidak hanya gebiarnya ketika di awalnya saja, namun berikutnya itu tetap harus senantiasa dijaga dari perkara-perkara dunia yang itu bisa diusahakan dan istilahnya dalam muktasab. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, yakni tentang keadaan atau tentang perbedaan yang terjadi dari keadaan masing-masing wanita.
yakni bagaimana keadaan atau bagaimana perbedaan para wanita dalam berbagai keadaannya. Jadi tentunya di sini dibedakan. Ada yang hariannya ini sangat berat, sangat repot. Ada yang sebaliknya. Maka bagaimana kita lihat? Perilaku-perilaku yang hendaknya senantiasa dijaga. Perilaku dan adab-adab. Di mana Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Ummu Salamah قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika menikahinya ini قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها ketika menikahi Ummu Salamah wa qala Ya'qub, perawi hadis ini mengatakan kemudian menikah dengan Ummu Salamah, tinggal di tempatnya selama 3 dan kemudian membawakan satu riwayat ini. Qala wa qala laha, ini mengatakan kepada putri itu, laisa biki ala ahlika hawanun, in syi'ta fasabbatu laki, wa in syi'ta laki sabbatu linisa'i. Yani Nabi alaihi salatu wasallam ketika menikahi Ummu Salamah, maka Ayyub bin Abi Tamim Sikhtiyani mengatakan ketika menikah dengan Ummu Salamah maka tinggal bersamanya selama 3 hari. Kemudian mengatakan laisa bika ala ahlika hawanun in syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisa'i. Tidak ada bagimu atas keluargamu itu untuk menyia-nyiakan. Ini tidak boleh. Jika engkau mau, kata Rasulullah, maka dibagi 7. Dan jika engkau mau, dibagi 7 untukmu, kemudian sisanya adalah untuk para istri-istriku. Maka di sini Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala juga kemudian membawakan beberapa riwayat yang dulu juga sudah kita singgung di beberapa pertemuan terkait dengan persaingan-persaingan yang ada di antara mereka. Di mana
bahwa riwayat dari Qasim bin Muhammad yang mengatakan bahwa dia mendengar Abu Bakar Ibn Abdurrahman Ibn al-Harith menghabarkan bahwa Ummu Salamah istri Nabi alaihi salatu wassalam menghabarkannya dengan mengatakan, ketika aku melahirkan Zainab, maka Nabi alaihi salatu wassalam datang kepadaku, kemudian melamarku. Maka kemudian dia mengatakan, tidak sepertiku yang menikah. Amma ana fala walada fi wa ana ghayur zatu a'yan. Qala ana akbaru mink wa amma al-ghira fayadhhabaha Allah wa amma al-yal fa ila Allah wa rasulihi. Ini kisah dari pernikahannya Rasulullah SAW dengan Zainab, yang keadaannya satu dengan yang lainnya itu memang berbeda. Maka dalam hal ini pun juga tidak boleh untuk kemudian menuntut kesamaan yang terkadang keadaan-keadaan masing-masing itu berbeda-beda. Zainab binti Jahsh, lebih lagi seperti Safiyah binti Huyai ibn Akhtab, demikian pula Maria al-Qibtiyah, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan manakala seseorang itu memiliki lebih dari satu istri, maka tentunya tidak bisa untuk kemudian samaratakan dalam artian seperti pembagian. Dan misalnya ini sesuatu yang karena keadaannya masing-masing itu berbeda. Maka para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, ini perkara-perkara yang mesti diperhatikan, khususnya bagi yang memiliki lebih dari satu istri. Karena itu benar-benar bukan sekedar hanya berpoligami, namun benar-benar diilmui bagaimana sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar dalam menjalankannya itu benar-benar sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa hadis yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak pengertian kepada kita, untuk kita semakin menambah modal kita dalam kita mengarungi kehidupan dunia, dan lebih lagi dalam kita memberikan khidmat kepada Islam dan kaum muslimin, dengan kita senantiasa menambah modal keilmuan kita dan juga modal ibadah kita, muamalah kita, semuanya itu adalah dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu jangan kemudian kita menyia-nyiakannya atau bahkan kemudian menggugurkannya, yang kemudian menjadikan hilangnya modal yang kita sudah kumpulkan. Dan ini mencakup dalam semua lini kehidupan kita. Ini barangkali yang kita bahas, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Insyaallah para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, pertanyaan antum bisa antum kirimkan melalui email di alamat kotaksurat@annasradio.com, melalui Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio, pin BlackBerry dengan nomor 2633310D, melalui Skype dengan alamat Anas Radio, dan melalui WhatsApp di nomor telepon 0813-178-54974. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk dari Ukhti Kemala di Jakarta. Ustaz, apa hukumnya seorang suami yang tidak pernah memberi nafkah selama masa pernikahan pada istrinya? Dan apa pula hukumnya jika seorang suami itu pergi meninggalkan istri begitu saja, lantas menjatuhkan talak hanya lewat SMS tanpa disertai alasan yang syar'i? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Yang seperti ini adalah dari yang ditanyakan, maka suami tersebut tentunya terjatuh dalam dosa karena dia tidak menunaikan kewajiban dan juga tidak memikul amanah sebagaimana mestinya. Tatkala seorang istri kemudian disia-siakan, tidak diberikan nafkah sama sekali, maka hal ini adalah lari dari tanggung jawab. Lebih lagi kalau kemudian dia lari dari istrinya, tahu-tahu kemudian dari jauh diceraikan begitu saja, tanpa ada alasan-alasan yang syar'i, maka seperti ini pun juga sama. Meskipun perceraiannya tetap jatuh, namun demikian dia berdosa dari kelakuannya itu. Karena dia tidak menunaikan amanah. Dan juga ingin lari dari tanggung jawab. Maka hendaknya seorang suami yang seperti itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari enaknya saja. Ingat bahwa semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia boleh jadi dia bisa menghindar, namun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang akan menjadi tebusannya? Maka sekali lagi saya sarankan, kalau memang seperti apa yang ditanyakan, hendaknya seorang suami itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada jalan yang benar, kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Afan Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua tadi Ustaz, jika seorang suami itu menalak melalui SMS, bagaimana pandangan syariat terhadapnya? Dari sisi perceraiannya tetap jatuh. Karena namanya talak itu bisa dengan satu hal yang sharih, terang-terangan, dan yang kedua dengan kinayah,
dengan isyarat. Ya ini tentunya adalah dengan niat. Maka sebagaimana pernikahan juga dibolehkan melakukan akad nikah dengan lewat telepon misalkan, boleh. Maka perceraian pun juga manakala dengan SMS ini, dan itu tentunya adalah benar adanya. Artinya benar adanya itu adalah dari suaminya, maka jatuh talaknya. Namun demikian, dalam hal ini mesti mencari kebenaran. Karena boleh jadi yang nulis itu bukan suaminya. Boleh jadi yang nulis itu orang lain. Dan itu ada kemungkinan. Sampai benar-benar tasabbut. Sampai benar-benar SMS itu bisa dipertanggungjawabkan kalau itu adalah benar-benar dari tulisan suaminya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan kedua nih Ustaz dari Ukhti Astuti di Palu, Sulawesi Tenggara. Ustaz, jika ada seorang suami, ini mungkin terkait dengan pertanyaan yang tadi Ustaz. Jika ada seorang suami yang menalak atau mengucapkan kata cerai terhadap istrinya sebanyak 3 kali, tapi dalam keadaan marah atau bercanda, nah, bagaimana pandangan syariat terhadap hal tersebut? Mungkin lebih dirinci lagi Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Dalam hal ini memang ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan jatuhnya talak karena main-main atau dalam keadaan marah. Sebagian mengatakan bahwa baik itu main-main ataupun serius, maka itu tetap jatuh. Kembali kepada riwayat, salasun jidduhunna jiddun wa hajduhunna jiddun. 3 perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh dan main-mainnya adalah sungguh-sungguh. Salah satunya adalah cerai ini, perceraian ini. Maka berangkat dari riwayat ini, meskipun itu dengan main-main, maka itu jatuh. Namun sebagian para ulama merinci bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah ataupun main-main ini sebagian mengatakan diperlukan kepada niat. Karena itu terkadang terjadi di luar kendalinya. Dan di luar akal sadarnya. Seorang sedang marah misalkan, sampai tidak terkendali. Kemudian keluar kata-kata cerai. Demikian pula orang yang bergurau, main-main. Maka sebagian mengatakan bahwa ini dibutuhkan kepada niat. Kalau memang ada niatan seperti itu, maka itu sudah jatuh. Untuk menceraikannya, maka itu jatuh. Kalau tidak, maka sebagian mengatakan tidak. Namun tentunya lebih hati-hati. Pendapat pertama itu juga cukup wajih. Cukup beralasan. Yang hendaknya bagi para suami, jangan main diri. Baik,
para pendengar Anas Radio, kami sedang berusaha untuk menyambung koneksi kami kembali bersama Ustaz Naim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya. Boleh dilanjutkan atau sudah selesai menjawabnya Ustaz? Sedikit lagi. Sedikit lagi, Fadil Ustaz. Terakhir ya, saya ingatkan lagi kepada para suami ini untuk supaya jangan main-main dengan lafaz cerai ini atau lafaz talak ini. Kalau kemudian dalam keadaan marah, maka hendaknya mengendalikan dirinya di saat marah, dan ini adalah orang yang kuat sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat marah. Kemudian yang kedua, ketika dalam keadaan bergurau, maka tidakkah ada yang lainnya? Tidakkah ada lafaz-lafaz yang lainnya? Kata-kata yang lainnya untuk dia bisa bergurau dan menghindar dari kata-kata cerai? Sekali lagi, maka jangan main-main dengan lafaz cerai ini. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Al-Akhiru nih Ustaz di Cianjur. Bagaimana mengingatkan saudara kita yang buka warung kelontongan untuk tidak menjual rokok di warungnya? Silakan Ustaz. Tentunya dengan mengingatkan mereka atau ikhwah kita, saudara kita yang jual rokok dan semisalnya dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka hendaknya dijelaskan dengan baik-baik bahwa hal itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, dan juga berarti memberikan sarana termasuk ta'awun 'alal itsm, ta'awun dalam kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Dan kemudian disebutkan tentang bagaimana madarat-madarat daripada rokok itu sendiri. Demikian pula ancaman-ancaman orang-orang yang melakukan dalam perbuatan-perbuatan ta'awun 'alal itsm ini. Kemudian juga diingatkan jangan hanya tergiur kepada keuntungan dari jualan rokok. Diingatkan bahwa seperti itu adalah tidak barokah. Menjadikan rizki yang kita kais, kita dapatkan itu tidak barokah. Maka itu yang kita ingatkan. Semaksimal mungkin dengan waktu, timing yang pas dan sesuai. Adapun kemudian setelah dinasihati ternyata kalau mau nurut, fabiha wa ni'mat. Alhamdulillah bagi kita kebaikan. Dan bagi yang dinasihati pun juga kebaikan. Namun, kalau ternyata tetap tidak mau, maka itu semuanya adalah di luar tanggung jawab kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ukti Ayu di BSD. Afwan Ustaz, saya mau tanya, kalau membayar fidyah itu berupa apa saja? Apakah harus berupa uang atau makanan? Silakan Ustaz. Fidyah ini adalah dengan membayar atau dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dan memberi makan itu adalah seperti yang biasa kita makan. Ya itu yang kita beri. Pada hari ya Allah Ta'ala
Abdullah bin Amr bin As. Kemudian juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang lainnya, ketika mereka tidak mampu untuk berpuasa, sudah tua, kemudian mereka membayar fidyah. Maka cara membayar fidyah ini bisa dengan setiap hari memberi makan, atau setiap hari orang ke rumahnya untuk makan misalkan, untuk memberi makan satu orang miskin. Atau bisa juga dengan borongan. Kalau misalkan 30 hari ngundang orang 30 orang miskin, 30 orang ke rumahnya, kemudian dijamu dengan makan yang biasa kita makan atau lebih juga boleh, maka itu sudah lunas. Ya. Itu yang dicontohkan oleh Anas bin Malik dan juga yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ukti Rahma di Bekasi. Ustaz, Ana mau tanya, kalau wanita yang tidak menikah melaksanakan ibadah haji, apa harus bersama mahramnya? Kemudian bagaimana hukumnya jika dia tetap melaksanakan haji tersebut tanpa mahram? Silakan Ustaz. Jelas bahwa haji itu termasuk safar. Maka seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Kalau tidak dengan suaminya, kalau belum bersuami, maka harus dengan mahramnya. Kalau tidak, dan kalau tetap nekat, maka hajinya itu sah, namun dia berdosa. Sebagaimana fatwa dari para masyayikh. Maka hajinya adalah sah. Karena persyaratan-persyaratan haji itu terpenuhi semua. Namun dia berdosa karena melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Ummu Uwais. Saya mau bertanya, bagaimana jika seorang istri berkarir di luar rumah karena sang istri membiayai keluarga sejak sebelum mereka menikah? Syukran jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik. Tidak mengapa seorang wanita itu berkarir di luar rumahnya. Dengan syarat, pertama, luar rumahnya itu bukan masafatus safar. Kemudian yang kedua, tidak melanggar dengan ketentuan-ketentuan syariat. Artinya, koridor syariat senantiasa dijaganya. Dan tidak terjadi pelanggaran. Maka tidak mengapa untuk kemudian seorang wanita itu bekerja. Sebagaimana dulu para sahabiah mereka juga bekerja. Seperti kisahnya Asma. Juga ikut berkarir. Ikut bekerja. Membantu suaminya. Di ladangnya. Dan demikian pula yang lainnya. Dengan catatan tetap terjaga dari pelanggaran-pelanggaran syar'i. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah seluruh pertanyaan sudah terjawab dan pertanyaan juga sudah. Baik Ustaz, mungkin ada kalimat terakhir sebelum acara ini ditutup Ustaz, silakan. Baik, kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, sekali lagi saya menghimbau
bahwa yang pertama manhajul hayah wa manhajud din, prinsip dalam kita hidup dan prinsip dalam kita beragama, hendaknya kita sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, seperti apa yang telah diteladankan oleh para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bukan kepada fulan wa alan, apalagi pada hawa nafsu kita, dan kita mengikuti omongan orang, seorang ustadz atau siapapun, adalah karena dalilnya, bukan karena orangnya. Maka ini dalam berbagai kehidupan kita. Karena dalam hal ini saya ingatkan, banyak terjadi di kalangan para ikhwah yang terkadang mencari-cari kesenangannya, bertanya ke sana kemari, kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka kemudian mencari penanya yang mencari sumber narasumber yang lainnya lagi. Dan ini tidak sedikit terjadi seperti itu. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang dicarinya itu adalah satu hal yang hak. Dan kemudian siap untuk kemudian bertaubat, mengakui kesalahan, manakala ternyata apa yang dilakukannya itu adalah merupakan pelanggaran-pelanggaran yang syar'i. Jangan kemudian mencari-cari legitimasi, mencari-cari pembolehan. Dan ini tidak sedikit. Atau kemudian terkadang ketika itu adalah perkara-perkara dalam rumah tangga, ini dibuat pertanyaan-pertanyaan yang itu di balik itu ada kedustaan dalam menyampaikan informasinya. Maka tentunya ini juga kepada siapapun yang ditanya dalam masalah ini hendaknya juga harus berhati-hati. Karena urusan rumah tangga atau urusan yang itu kaitannya dengan interaksi lebih dari satu orang, itu tentunya sudah permasalahan qadha, permasalahan mahkamah yang harus kedua belah pihak atau lebih ini harus didudukkan. Kemudian yang terakhir, saya menghimbau bahwa ini adalah manhaj kita, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berhubungan, berinteraksi dengan anak, istri, dan seterusnya. Maka hendaknya kembalikan semuanya itu kepada bagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian saya berikan saran untuk banyak-banyak belajar, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk senantiasa berkutat dengan ilmu. Jika ada waktu-waktu yang luang, ada kemungkinan-kemungkinan untuk kita masih mengais ilmu, maka sekali lagi jalan ilmu ini adalah jalan yang paling mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajarannya. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahannya adalah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan jika ada kebaikannya, semuanya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu salam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Naim LC. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum atas ilmu yang antum sampaikan, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada. Insyaallah kami cukupkan pada pertemuan kali ini.
tema tentang sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim bersama Ustaz Muhammad Naim. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya setiap hari Selasa malam pukul 8 waktu Indonesia Barat dari kitab Isra Tunisia karya Al-Imam An-Nasai rahimahullahu taala. Kami juga mohon maaf jika tadi sempat ada gangguan di jaringan kami. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki dan mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam membaca ini. Jadi bisa kami sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.